Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin pemirsa Islamic Center MUI Binjai TV channel dimanapun berada. Alhamdulillah siaran zikir telah beberapa episode berlangsung, baik yang dibawakan oleh alumni Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Binjai ataupun oleh para asatiz pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai. Kali ini hadirin sekalian, dalam konteks menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang hanya beberapa hari saja lagi, dan dalam konteks bagaimana siaran zikir itu bisa tidak hanya menjadi ilmu bagi kita, tetapi sekaligus bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam siaran kali ini, saya merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu yang bisa memotivasi kita agar itu kita amalkan, zikir itu kita amalkan, yaitu manfaat daripada zikir ini di dalam kehidupan kita. Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini bukanlah merupakan pikiran saya, tapi hanya sekedar menyampaikan apa yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, yaitu tokoh tarekat As-Saziliyah, bukan Naqsabandiyah, ya, yang lahir pada tahun 1250 Masehi di Mesir. Beliau menulis banyak buku, diantaranya adalah Miftahul Falah, ada juga Al-Hikam yang sangat terkenal itu. Ya. Beliau semasa dengan Ibnu Taimiyah, cuman kalau Syekh Ibnu Athaillah ini di Mesir lahirnya, maka Ibnu Taimiyah itu lahirnya di Harran, Turki. 1263, ya lebih kurang lah. Dan aliran mereka ini pun berbeda, ya. Kalau Athaillah lebih cenderung kepada kehidupan sufistik, ya, tarekat, sementara Ibnu Taimiyah tidak, ya dalam tanda kutip kita katakan tidak begitu cenderung kepada kehidupan sufistik ataupun tarekat, ya. Karena itu ini dua aliran yang berbeda, seperti halnya juga Ibnu Hazmin. Nah, hadirin sekalian, banyak sekali manfaat yang beliau kemukakan, dan ini hasil kajian yang dikemukakan, yang digali oleh Ibnu Athaillah ini dari Al-Quranul Karim. Minimal ada 8 menurut beliau manfaatnya bagi kehidupan kita. Dan ini saya kira perlu bagi kita dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan sekaligus juga apalagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Apa katanya? Yang pertama adalah bahwa menjazamkan zikir di dalam kehidupan kita itu bisa menangkal, ya, menghancurkan godaan setan di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini tidak luput dari ada dua kekuatan yang bisa membawa kita ke arah yang tidak baik. Satu, godaan hawa nafsu, dan juga ada setan. Dan zikir salah satu upaya untuk kita bisa menangkal itu, bisa terjerumus kepada godaan setan. Yang kedua, kata beliau, adalah menghilangkan segala kerisauan dan kegelisahan, serta mendatangkan kegembiraan dan kesenangan. Nah, ini sudah pasti di dalam kehidupan kita tidak luput seseorang terkadang gembira, terkadang gelisah, ya, terkadang susah, terkadang senang. Tapi ada satu amalan zikir, artinya zikir ini bisa memberikan ataupun menghilangkan kerisauan dan kegelisahan,
sekaligus dia bisa mendatangkan kegembiraan dan kesenangan bagi orang yang mengamalkannya. Karena itu bagi kita yang selalu gelisah, gundah, maka salah satu yang disarankan adalah bagaimana kita menjazamkan zikir. Beberapa episode yang lalu di dalam Islamic Center MUI Binjai ini telah disampaikan ada bacaan-bacaan yang bisa kita lakukan. Kita bacakan, kita zikirkan. Yang ketiga, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa zikir ini bisa menyelenyapkan segala keburukan. Keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh hati yang teraplikasi di dalam aktivitas dan kelakuan kita. Baru yang keempat, memperkuat kolbu dan badan. Ini menarik, karena memang zikir ini kalau secara bahasa, seperti beberapa kali juga pernah saya sampaikan, dan para asatiz juga sampaikan di dalam siaran Islamic Center MUI Binjai TV channel itu, bahwa zikir itu artinya juga secara bahasa adalah kuat. Sehingga dengan demikian orang yang menjazamkan zikir itu akan menguatkan kolbunya, menguatkan jiwanya. Nah biasanya kita tidak dokter kesehatan ya, tapi orang yang tenang jiwanya, yang sehat kolbunya, itu akan berpengaruh kepada kesehatan fisiknya, badannya. Gitu. Yang kacau, yang gelisah, yang gundah, dalam batinnya itu juga akan berpengaruh bagi kesehatannya. Karena itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa zikir ini bisa memperkuat kolbu sekaligus juga memperkuat badan. Terus berikutnya yang kelima adalah memperkuat kolbu dan wajah menjadi bersinar terang. Wah, ini jelas. Jadi kata orang inner beauty, kecantikan dalam. Jadi hati yang bersih, hati yang tenang, yang diisi dengan zikrullah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terpancar di wajahnya. Karena itu kenapa kita misalnya senang melihat anak kecil, karena memang di kolbunya belum ada dosa sehingga terpancar di wajahnya. Apapun yang dia lakukan kita senang melihatnya. Syekh, waliullah juga demikian, terpancar di wajah mereka kesucian, kebersihan hatinya sehingga bersinar. Tidaklah seperti bersinar yang kita bayangkan, lampu atau lain-lain sebagainya, tetapi sesuatu yang memancar yang kita senang melihatnya. Terus berikutnya adalah mendatangkan wibawa dan ketenangan pada pelakunya. Jadi karena dia kuat, zikir itu menimbulkan kekuatan di dalam batinnya. Jadi itu tertampil di dalam gerak-gerik orang yang menjazamkan zikir. Gerak-gerik orang yang menjazamkan zikir. Sehingga ya, dia tampil tenang, bicaranya pun tenang, ya, gerak-geriknya tidak menunjukkan sesuatu yang tanpa arah tujuan. Nah itu akhirnya menimbulkan kewibawaan bagi orang itu. Kewibawaan yang bukan dibuat-buat, tapi adalah kewibawaan hasil dari pancaran zikir yang ada di dalam kolbunya. Ya. Itu tidak bisa dibuat-buat karena dia hasil daripada buah daripada zikir yang dijazamkan oleh seseorang. Jadi mendatangkan wibawa dan ketenangan, tenang bagi para pelakunya. Terus yang berikutnya adalah memunculkan sikap muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas karena dia berzikir Allah 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 la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap peristiwa dia respon dengan zikir subhanallah Allahu akbar, masya Allah, alhamdulillah dan lain-lain sebagainya. Itu akan
menimbulkan satu sikap batin dari seseorang bahwa dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan bisa mengawalnya menjadi orang yang selalu berada di jalur yang benar, jalan yang benar, shiratal mustaqim. Dan kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan menjadi lampu penerang bagi pikiran yang memberi petunjuk dalam kegelapan. Ya. Jadi dengan zikir ini bukan hanya hati yang tenang, yang terpancar dalam gerak-gerik, kedekatan dengan Allah, menjadi kuat dan lain-lain sebagainya, tapi juga menjernihkan pikiran, pikirannya menjadi tajam, pikirannya menjadi seperti yang diharapkan dalam Al-Quran, untuk kita berpikir sesuai dengan panduan dan guidance dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya menjadi petunjuk, kata beliau, di dalam kegelapan, karena kita berjalan dalam kehidupan ini terkadang kita tidak tahu kemana melangkah kalau tidak diberi petunjuk. Hati yang bersih itu akan bisa memberikan fatwa kepada yang punya hati. Makanya kata Rasul, istabti qalbak, minta fatwa kepada hatimu kalau engkau ragu melakukan sesuatu. Tapi hati yang bisa diminta fatwanya itu adalah hati yang berzikir, yang bersih, yang dekat kepada Allah. Dia akan memberikan fatwa kepada pemilik hati itu untuk kemana dan arah mana dia melangkah. Hadirin sekalian, saya berharap, kita semua berharap, beberapa manfaat dari zikir yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan zikir dalam kehidupan kita. Kita bisa mempunyai target-target zikir, hitungan-hitungan zikir yang kita amalkan setiap harinya. Dan insya Allah semuanya itu akan bisa membawa kita kepada apa yang disampaikan tadi. Mengekalkan, ya, mengusir dan menangkal setan, menghilangkan segala kerisauan dan kegelisahan, serta mendatangkan kegembiraan dan kesenangan, melenyapkan segala keburukan, memperkuat kolbu dan badan, membuat kolbu dan wajah menjadi bersinar terang, mendatangkan wibawa dan ketenangan bagi para pelakunya, memunculkan sikap muraqabah, menjadi lampu penerang bagi pikiran yang memberi petunjuk dalam kegelapan. Saya kira inilah akhir siaran zikir kita di Islamic Center MUI Binjai TV channel, dan untuk selanjutnya kita akan memasuki siaran lainnya yang khusus untuk kali berikutnya. Ini adalah siaran seputar Ramadan. Karena itu dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita disampaikan ke bulan yang mulia ini, diberikan kita kekuatan, diberikan kita kekuatan iman, kekuatan fisik untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah, sehingga kelak kita menjadi orang yang bertakwa, yang berbahagia, yang selamat dunia akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.